Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal peradaban Islam pada masa modern, yakni pada bab 11. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya, mari kita membaca Quran Surat Al-Kahfi ayat 10 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. فضربنا على آذانهم في القهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Islam pada masa modern. Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Masa ini disebut dengan masa kebangkitan Islam karena pada masa ini masyarakat muslim, umat muslim lebih maju dan lebih modern karena diawali dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir. Nah, pada Islam pada masa ini yakni pemurnian ajaran Islam, menimba gagasan baru dan ilmu pengetahuan dari barat dan kondisi-kondisi negara Islam. Tentu saja pada masa ini ada banyak tokoh yang menyumbangkan ide-idenya, pokok pemikirannya hingga membuat Islam lebih maju dan mampu berkembang. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir pada 1765 dan wafat pada 1849. Beliau memiliki pokok pikiran yang pertama mengirimkan pelajar Mesir ke Perancis, Italia, Inggris, dan Austria. Kedua, memperkuat militer. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Karena dengan seperti itu Islam akan terus berkembang dan memperoleh ilmu-ilmu baru. Yang ketiga adalah mengelola irigasi, sekolah pertanian, dan mengembangkan sektor pertanian. Yang keempat, mendirikan sekolah modern. Dan yang terakhir adalah ilmu modern dalam kurikulum sekolahan tersebut. Nah, tokoh selanjutnya adalah Rif'ah Baidawi Rai'at At-Tahtawi yang lahir pada tahun 1801 dan wafat pada 1873. Beliau memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu harus universal dan emansipasi wanita. Lalu beliau melakukan perbaikan dalam pertanian, kesejahteraan, dan sistem pemerintahannya mencontoh Rasulullah SAW. Beliau memupuk cinta tanah air dan patriotisme dan membuka pintu ijtihad. Yang terakhir adalah beliau mengembangkan sains modern. Nah, tokoh selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani yang lahir pada tahun 1838 dan wafat pada tahun 1897 Masehi. Beliau adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari suatu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaharuannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Pokok pemikiran beliau adalah yang pertama, penyebab kemunduran Islam. Yang kedua adalah menggulirkan pan-Islamisme. Yang ketiga adalah antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama.
Dan yang keempat adalah berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Nah, selanjutnya ada 3 tokoh nih. Yang pertama Muhammad Abduh yang lahir pada 1849 dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Beliau mempunyai pokok pikiran dalam bidang pendidikan, yakni menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, dan beliau membuka pintu ijtihad terbuka lebar bagi umat Islam, dan Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Sementara Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1865 dan wafat pada tahun 1935 Masehi memiliki pokok pemikiran. Yang pertama adalah kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Lalu beliau mempunyai pemikiran bahwa penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Hukum-hukum fikih yang berkenan dan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Dan beliau mempunyai pemikiran bahwa apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan antara umat Islam itu sendiri. Dan selanjutnya adalah Sultan Mahmud II yang lahir pada 1785 Masehi dan wafat pada tahun 1839 Masehi. Sultan Mahmud II memiliki latar belakang pendidikan agama Islam dan pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu pada usia 22 tahun. Beliau mengembangkan umat Islam melalui beberapa usaha, yakni melakukan pembaruan di bidang pendidikan, mendirikan sekolah Mektebi Ma'arif, mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya, serta menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Tokoh selanjutnya adalah Nami Kemal. Beliau lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888. Beliau memiliki beberapa pemikiran. Yang pertama adalah Islam mengajarkan masalah al-ammah atau kebaikan untuk masyarakat umum. Kedua, kepala negara dalam memimpin tidak boleh melanggar syariat. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi dan politik kekhalifahan Turki Utsmani pada saat itu mengalami masalah, sehingga beliau berusaha menyelesaikannya. Yang keempat, yakni pemerintahan yang demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah negara harus menghormati dan melindungi hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi. Tokoh selanjutnya adalah Sayyid Ahmad Khan, yang mana beliau mempunyai pemikiran bahwa cara yang baik untuk mengubah karakter umat Islam dari kemunduran adalah dengan pendidikan. Dan penyebab kemunduran umat Islam adalah umat Islam sendiri yang tidak mau mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. Maka beliau menyatakan bahwa ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia, antara hukum alam dan Al-Quran itu sejalan. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Maka umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir sesuai Al-Quran dan hadis. Tokoh yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Beliau lahir pada tahun 1877 dan wafat pada tahun 1938. Beliau mempunyai pemikiran, yakni bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita di dunia. Yang ketiga adalah pintu ijtihad masih terbuka. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya, berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis.
Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan yang menimpa dirinya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Kira-kira apa ya? Yang pertama pasti munculnya pengaruh Islam pada masa modern ini, yakni munculnya sebuah gerakan pembaruan dalam Islam yang merupakan sebuah wujud dari bentuk kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dan keterbelakangan. Gerakan pan-Islamisme yang digunakan Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal dan gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Nah, hal tersebut memberikan pengaruh di Indonesia, yakni munculnya sebuah organisasi Islam di Indonesia. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Pergerakan Islam, dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, pengaruh lainnya adalah munculnya sebuah lembaga pendidikan, yakni perguruan tinggi Islam di Indonesia. Yang pertama adalah UII, Universitas Islam Indonesia, yang berdiri pada tahun 1951. Nah, dari situ semakin berkembang hingga saat ini banyak perguruan tinggi Islam dan juga kurikulum Islam masuk ke dalam ilmu-ilmu modern. Seperti itu. Selanjutnya adalah bukti adanya peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama kita bisa melihat dari arsitektur, yang mana kebanyakan arsitektur yang ada bisa di masjid ataupun di rumah-rumah banyak menggunakan arsitektur gaya timur dan juga kental dengan keislaman, bisa dengan ayat-ayat suci yang mana berkaitan dengan bukti lainnya, yakni kaligrafi. Kaligrafi merupakan karya atau tipografi berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir yang dimodifikasi dan biasanya digunakan sebagai hiasan. Dan yang terakhir adalah sastra. Nah, dari yang sudah dijelaskan di awal tadi, baik dari tokoh-tokoh, peradaban Islam modern di Indonesia, dan juga bukti-bukti yang ada. Apa sih gunanya kita mempelajari hal tersebut? Manfaat kita mempelajarinya adalah yang pertama, semangat untuk berkarya. Karena bukti-bukti peradaban Islam itu nyata, baik dari sastra, dari kaligrafi dan juga arsitektur, maka membuat kita akan semangat untuk berkarya lebih lanjut. Yang kedua adalah mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam. Lalu juga mengkaji ilmu-ilmu keislaman untuk fondasi untuk menjadi mujtahid. Dan belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai bahan untuk introspeksi diri kita untuk menatap masa depan umat Islam. Berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariah. Dan yang terakhir adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk hari ini itu saja. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapat menuai manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.